MotoGP Mandalika 2024 menjadi salah satu balapan yang paling menegangkan dan penuh drama di musim ini. Hanya 12 pembalap yang berhasil menyelesaikan balapan, menjadikan sirkuit Mandalika sebagai salah satu yang paling sulit ditaklukkan para pembalap. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan, dan Jorge Martin telah menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu yang terkuat di musim ini. Di balik suksesnya, Jorge Martin meraih podium di MotoGP Mandalika pada hari Minggu. Jorge Martin sebelumnya juga terjatuh di sprint race MotoGP Mandalika pada hari Sabtu. Saat tengah memimpin balapan pembalap Pramac Ducati, itu mengaku gagal paham mengapa dirinya bisa terjatuh. Jorge Martin yang start dari posisi pertama dalam balapan hari Sabtu siang itu, memulai balapan dengan baik, namun nasib sial harus didapatnya pada tikungan 16. Kala itu, Martin harus terjatuh dari motornya. Kendati masih bisa bangkit dan melanjutkan balapan, hanya saja Martin harus berjuang ekstra karena dia merosot ke posisi terakhir. Hingga pada akhirnya Jorge Martin berhasil finish di posisi 10. Usai balapan, Martin sama sekali tidak mengerti kenapa dirinya bisa terjatuh di tikungan 16. Karena menurutnya, motornya dalam kondisi yang normal. Jorge Martin berhasil tampil maksimal setelah kegagalannya di sprint race. Start dari pole position, ia melaju dengan mulus di depan hingga menyentuh garis finish sebagai pemenang. Kenapa para pembalap MotoGP kesulitan dengan sirkuit Mandalika? Kesulitan lintasan sirkuit Mandalika tidak terjadi pada MotoGP 2024 saja. Dilihat dari tahun-tahun belakangan, banyak pembalap gagal di sirkuit Mandalika. Begitu juga dengan pembalap MotoGP Marc Marquez. Dirinya sering terjatuh di sirkuit Mandalika, NTB, Indonesia. Pada ajang MotoGP Mandalika 2022, Marquez harus merasakan panasnya aspal sebanyak 3 kali. Ada beberapa kecelakaan yang tidak saya pahami, terutama saat pemanasan di Mandalika. Saya menggunakan ban belakang baru dan kemudian mengalami high side, biasanya karena roda belakang tidak terkendali, kata Marquez dikutip dari laman speedweek.com. Atas insiden tersebut, Marquez pun sempat dilarikan ke rumah sakit di NTB untuk mendapat perawatan. Kecelakaan tersebut pula menyebabkan dirinya gagal mengaspal dalam balapan utama. Pada MotoGP Mandalika 2022, Marquez mengalami kecelakaan dari sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Puncaknya adalah pada sesi pemanasan. Akibatnya ia mengalami diplopia, kondisi ketika mata melihat objek menjadi 2. Marquez juga absen pada seri berikutnya di Argentina. Ketika berbicara tentang sirkuit Mandalika, Marc Marquez mengaku memiliki kebingungan tersendiri kenapa begitu sulit menaklukkan sirkuit Mandalika. Dilihat dari banyaknya pembalap yang terjatuh di Mandalika, menjadi pertanyaan bagaimana dengan sirkuit tersebut. Federasi Olahraga Motor Dunia, FIM, mengatakan kecelakaan tersebut bukan disebabkan karena faktor lintasan. Hal tersebut diutarakan Direktur Utama MGPA, Mandalika Grand Prix Association, Priandi Satria, pada Sabtu sore di Media Center Indonesia. FIM telah memberikan homologasi grade A untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk pagelaran Mandalika Grand Prix of Indonesia. Adanya pebalap yang jatuh hari ini, adanya beberapa pebalap yang jatuh dan menyebabkan kebakaran, ini bukan error lintasan. Pada MotoGP Mandalika Indonesia 2024, hanya menyisakan 12 pembalap yang mampu mencapai garis finish, mencerminkan betapa sulitnya balapan di sirkuit Mandalika. Balapan ini diwarnai dengan banyak insiden. Salah satunya terjadi di lap pertama. 4 pembalap langsung terjatuh di awal lomba, membuat balapan semakin dramatis. Sirkuit Mandalika memang dikenal sebagai salah satu sirkuit yang menantang di kalender MotoGP. Kombinasi tikungan tajam dan kondisi lintasan yang sulit membuat banyak pembalap kesulitan untuk tampil maksimal. Sirkuit Mandalika sekali lagi membuktikan bahwa ia bukanlah tempat yang mudah untuk ditaklukkan. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan, dan Jorge Martin telah menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu yang terkuat di musim ini.